Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula dosen pengampu mata pelajaran evaluasi pembelajaran DMI, yakni Ibu dosen Nur Fatimah MPD, dan tak lupa pula teman-teman program studi PGMI yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, sebelumnya saya Afkarina Aprilia dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Nur Fatimah MPD, yakni mata kuliah evaluasi pembelajaran DMI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang peta konsep yang saya buat dengan tema perencanaan dan pelaksanaan hasil belajar pengetahuan peserta didik, yaitu ada perencanaan penilaian dengan subtema tujuan penilaian, indikator penilaian, pengukuran pemahaman, kesesuaian kurikulum, tugas, tes, dan kuis. Yang pelaksanaan penilaian yaitu ada instruksi jelas, pengumpulan data, dan analisis jawaban. Oke, langsung saja kepada materi yang kita akan bahas pada kali ini. Maksud dari perencanaan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik yaitu untuk mengukur pemahaman pengetahuan siswa, sejauh mana siswa sudah memahami pelajaran yang telah mereka pahami, tentunya dengan beberapa tahap yang tersistematis dan terencana. Tujuan dilaksanakannya perencanaan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar pengetahuan siswa yaitu untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana siswa bisa menangkap pelajaran yang telah guru sampaikan melalui beberapa tes. Bisa dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan beberapa tes lainnya. Oke, kita akan membahas terkait perencanaan penilaian hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu dilakukan saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, biasa disebut RPP atau modul ajar. Kemudian tahap yang kedua ada menentukan tujuan penilaian, yaitu kompetensi dan hasil belajar siswa yang ingin diukur. Jadi kita harus sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, kita harus menetapkan tujuan penilaian. Mungkin untuk siklus pertama, siswa harus memahami beberapa materi seperti untuk tema fikih, menghafal gerakan sholat. Kemudian untuk siklus yang kedua, menghafal bacaan-bacaan sholat. Dan di tahap yang ketiga yaitu memilih bentuk penilaian yang sesuai dengan kompetensi seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan observasi atau portofolio. Kemudian tahap yang keempat yaitu menentukan teknik penilaian, misalnya pilihan ganda atau isian, uraian, dan penilaian kinerja. Di sini cara mengukur atau memberikan tes siswa tidak hanya berupa tes tulis atau tes lisan, tapi juga kita bisa memberikan suatu proyek atau proker untuk siswa agar siswa mengetahui penilaian pengukuran siswa sejauh mana siswa memahami terkait materi yang sudah dipelajari pada mata pelajaran tertentu yang ingin kita ukur. Oke, kemudian pada tahap pelaksanaan penilaian. Yang pertama yaitu dilaksanakan sesuai rencana yang telah dibuat. Jadi, kita sebagai guru atau sebagai calon guru tentunya untuk melaksanakan tes atau melaksanakan suatu penilaian sudah ditentukan waktunya. Misalnya, pretest akan dilakukan sebelum mata pelajaran dijelaskan atau dilakukan untuk mengukur sejauh mana siswa sebelum belajar pemahaman mereka sudah memahami terkait mata pelajaran tersebut. Misalnya tentang fikih MI, siswa diberi pretest terkait gerakan apa saja atau rukun-rukun sholat apa saja yang mereka ketahui. Kemudian
tes berikutnya dilaksanakan setelah siswa diberikan materi terkait pelajaran tersebut, misal seperti fikih MI, sholat. Mungkin siswa sebelum waktu diberikan pretest, siswa memahami bisa menyebutkan gerakan sholat hanya 3, seperti niat, takbir, mungkin bisa diloncat ke salam. Tapi setelah siswa menerima materi, siswa bisa menyebutkan semua rukun-rukun sholat dari takbir hingga salam. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan berbagai teknik dan instrumen yang telah dipilih untuk mengumpulkan data capaian belajar peserta didik. Seperti yang telah saya sampaikan tadinya, menggunakan berbagai macam tes, tidak hanya berupa tes lisan dan tes tulis. Bisa juga memberikan lembar kerja atau lembar proker, bisa juga diberikan suatu permasalahan dan siswa dimintai untuk bagaimana cara siswa mengatasi permasalahan yang diberi oleh guru tersebut. Tentunya jawabannya akan berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian di sini ada penilaian bersifat formatif untuk memantau kemajuan dan perbaikan proses belajar maupun sumatif untuk menetapkan ketuntasan kompetensi. Jadi, tes bisa bersifat formatif dan juga bisa bersifat sumatif. Tentunya formatif ini dilakukan di awal pembelajaran dan sumatif di akhir semester. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu pengolahan dan evaluasi hasil penilaian. Yang pertama ada data hasil penilaian diolah untuk memperoleh informasi pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi hasil dari siswa mengerjakan atau proses penilaian bisa digunakan sebagai informasi pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi siswa sudah memahami sejauh mana siswa paham terkait materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, evaluasi hasil penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian, hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan proses pembelajaran dan program remedial atau penggayaan. Jadi, setelah melakukan penilaian, kita juga bisa mengetahui mana siswa yang memiliki kemampuan rendah dan mana siswa yang memiliki kemampuan sedang dan mana juga siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Jadi mungkin untuk siswa rendah hanya bisa menyebutkan untuk mata pelajaran fikih tema sholat, menyebutkan 3 rukun-rukun sholat, kemudian dengan kemampuan sedang bisa menyebutkan 5. Dan untuk kemampuan yang tinggi bisa menyebutkan secara keseluruhan terkait gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan ketika sholat dan beserta bacaan-bacaannya. Dari hasil evaluasi ini kita juga bisa memberikan remedial atau penggayaan. Tentunya untuk siswa yang memiliki nilai kecil atau dengan daya ingat yang rendah, kita bisa memberikan remedial untuk memperbaiki nilai siswa. Dan untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang dan kemampuan daya ingat yang tinggi, kita bisa langsung memberikan pada tugas penugasan terkait pengayaan atau tindak lanjut seperti mungkin siswa bisa diberikan untuk menghafal niat sholat 5 waktu. Dan untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah mungkin bisa mengulang materi yang kita sudah pelajari di sebelumnya. Oke, kemudian kita sampai pada tahap pelaporan hasil penilaian. Yang pertama yaitu hasil penilaian disampaikan secara jelas dan transparan kepada peserta didik, orang tua atau wali, dan pihak terkait lainnya. Jadi, hasil pembelajaran siswa selama 1 tahun atau selama 1 periode, 1 semester harus disampaikan secara jelas, transparan kepada siswa atau walinya tanpa adanya seperti kalau memang siswa sudah dengan pengetahuan rendah, kita sebagai guru atau sebagai calon guru harus menyampaikan secara jelas bahwasanya siswa tersebut memiliki kemampuan rendah. Jadi harus transparan, harus jelas ketika kita mengatakan sesuatu yang terjadi kepada siswanya.
itu. Seperti siswa nakal, siswa kurang disiplin, susah diatur, hyperaktif, ataupun siswa tidak aktif pun harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan transparan. Yang terakhir ada pelaporan dapat berupa buku raport atau laporan resmi dalam satuan pendidikan. Sepertinya untuk saat ini pelaporan siswa tidak hanya berupa buku raport, tapi juga bisa raport digital. Sekarang sudah banyak diterapkan di MI maju, dan orang tua siswa bisa melihat di mana saja tanpa membawa buku raport. Jadi ketika kita mau melihat siswa hari ini ada tugas apa, mungkin bisa dikaitkan di raport tersebut. Raport tersebut bisa berupa seperti siakat atau e-learning. Jadi orang tua atau wali siswa bisa memantau sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut. Tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya tentang pengetahuan, tapi yang dinilai oleh seorang guru itu bisa berupa sikap autentik, pengetahuan, dan juga karakteristik siswa. Jadi, kesimpulan dari perencanaan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar pengetahuan siswa adalah penilaian pengetahuan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu validitas, reliabilitas, dan ketuntasan belajar siswa dengan beberapa kriteria. Kriteria minimal pengusahaan kompetensi yang telah diterapkan oleh satuan pendidikan. Singkatnya, perencanaan dan pelaksanaan penilaian pengetahuan peserta didik harus terintegrasi dengan proses pembelajaran, dimulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai, pengolahan data yang akurat, evaluasi yang mendalam, hingga pelaporan yang transparan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.